Assalamualaikum. Cik. Senang-senang ini karena peluit-peluit kek. Atletico Madrid. Full. Kenapa itu? Laga panas. Liverpool ini orang yang tidak pernah benar ya. Atletico Madrid. Selalu salah ini orang ini. Tapi meskipun dia salah, dia selalu memenangkan Liverpool. Iya. Dan selalu dibenarkan sama wasit golnya. Dan kesalahan dia yang paling fatal adalah ketika mempermalukan MU. Iya. Berapa kosong dulu? 5-0. Ronaldo tak berkutik karena kesalahannya. Ih, kodok. Yang ini salah ini dia. Bikin salah. Kesalahannya yang dianggap benar. Kesalahannya dibenarkan oleh wasit yang membuat Cristiano Ronaldo tak berkutik. Kodongnya. Sehingga MU dibantai 0-5. Dan di hari nanti ini Iya. kita akan menyaksikan apakah dia akan masih salah dan dan membungkam Atletico Madrid Dengan kesalahan itu. kesalahannya. Liga kalau kemarin kan Liga apa kemarin? Iya. Liga 1 nanti ini Liga Champion. Iya. Ini sebentar. Atletico Liga Inggris. Kasih nah. Waktu MU kalah 5-0 itu namanya Liga Inggris. Sebentar ini Liga Champion League. Iya. Kita tunggu kesalahan-kesalahannya lagi. Jadi Tribuners Iya. jangan lagi memberikan uang terhadap anak-anak, ibu-ibu, remaja-remaja dan siapapun yang meminta-minta di jalan raya. Kenapa tahu? Karena ada fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Oh gitu. Apa dari Diharamkan mengeksploitasi pengemis di jalan raya. itu ya, memang itu ya bahaya. Karena menurut masukan yang diterima oleh Majelis Ulama, bahwa semua yang meminta-minta di jalan raya itu sebenarnya bukan pengemis, itu hanya sindikasi. Oh deh. Ada orang di belakangnya, ada memang yang menggerakkan mereka. Bahkan mereka ini sebenarnya digerakkan oleh orang-orang kaya. Masa? Dan ini diperkuat oleh pengakuannya Kodam 7 Wirabuana bahwa mereka sudah mendapatkan laporan intelijen bahwa pengemis-pengemis di jalan raya itu dikendalikan oleh sindikat sejak tahun 2007. Dede. Jadi kalau mau menyumbang banyak, ada wanta, Iya. orang sama bunyuma bersedekah, ada ke panti asuhan. Iya, dia. Dan menurut tuntunan agama kita, Iya. sedekah yang paling utama itu adalah bersedekah terhadap orang tua. Kemudian bersedekah terhadap tetangga. Jangan sampai kita setengah mati pergi di jalan raya bagi-bagi uang, baru ada tetangga kita yang kelaparan. Iya, kodok. Betul. Karena kalau semua orang berlebih bertanggung jawab terhadap tetangganya masing-masing, tidak akan ada lagi orang yang pergi mengemis di jalan raya. Betul, di. Kalau semua orang berlebih bertanggung jawab terhadap keluarganya, tidak akan ada lagi keluarga yang pergi mengemis. Cocok kita, wah. Karena semua orang yang merasa miskin itu pasti punya keluarga yang kaya. Betul. Dan semua orang yang miskin itu pasti ada tetangganya yang kaya. Jadi Tribuners, kalau kita mau berderma, mau dermawan, salurkanlah di jalan yang benar. Iya. Itu menurut fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan periode 2021-2026 kan baru dilantik tanggal 31 Oktober kemarin. Hari Minggu dilantik dan sudah mulai melakukan banyak kegiatan-kegiatan.
hampir semua sektor kehidupan masyarakat sekarang nanti ini akan disentuh oleh program-program kerja Majelis Ulama. Kerennya tahu adik. Sekarang Majelis Ulama ini kan dipimpin anak muda sekarang. Siap. Ya ketuanya memang sudah senior. Anggota Haji Najamuddin bin Abdus Sabah Imah, Profesor Dr. Najamuddin Abdus Sabah Imah. Mantan ketua jurusan Sastra Arab Universitas Hasanuddin. Mantan pembantu dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Dan sekarang guru besar Universitas Hasanuddin. Dan sekarang guru besar Universitas Islam Makassar. Iya. Didampingi oleh sekretaris yang sangat muda. Oh iya, sekretarisnya tahu. Kiai Haji Muammar Bakri. Anaknya aku dulu kepala sekolah aku tuh. Ustaz Bakri. Ustaz Bakri. Anaknya sekarang jadi mungkin masih kacau tinggi dulu. Iya. Masih sering datik-datik dulu telinga. Tahu. Iya deh. Kalau saya adiknya selalu saya datik-datik telinga. Pesantren. Iya, Senior iya, dulu iya. 5-0. Tapi ada adiknya namanya Muhyiddin Bakri. Teman berkelahi itu dulu. Deh. Siapa pasti dikalah tuh. Iya, saya selalu menang. Ketemu aja kemarin. Selalu pajak dulu anunya. Ikan anunya kering lah. Kiriman telurnya dari Makassar. Nyetar dulu Muhyiddin. Iya. Ketemu aja kemarin waktu pelantikan Muhyiddin juga. Dan sekarang Muhyiddin Bakri dosen di doktor dari Mesir. Dokter Mio tahu di? Dosen di Universitas UIN Parepare. Hampir 20 tahun baru saya ketemu. Tahun 93 kami ketemu dulu. Baru ketemu lagi kemarin untuk pelantikan Majelis Ulama Indonesia. Jadi Tribuners, kita kembali ke laptop. Bahwa sekarang ini menurut pantauan kita sudah banyak sekali motif-motif baru mengambil uang pengguna jalan raya. Iya, banyak. Jadi setelah fatwa Majelis Ulama Indonesia ini keluar, menurut pengamatan Satpol PP Makassar, uang pengemis itu berkurang drastis. Tapi kalau fakta kita lihat di lapangan di jalan raya, justru peminta-minta itu semakin menjamur. Iya. Mana ada yang pakai baju seragam sama semua bajunya, baru kasih karena kasih lagi sumbangan dan pasang foto-fotonya anak-anak betul. Yang banyak kiri kanan badannya korban kebakaran, korban ada yang pasang spanduk, pakai tua berteriak-teriak di situ. Padahal itu kan semua sudah ada anggarannya dan kan pemerintah sudah menanggung dari BPJS Kesehatan kalau tidak mampu apa semua. Lebih baik kita pergi ke BPJS, meminta ke BPJS supaya menanggung pengobatannya itu kalau ada yang seperti itu. Dibanding di jalan raya kumpulan 1.000, 2.000, 3.000. Iya. Sampai kapan baru bisa tertutupi? Mana biaya makannya? Mana biayanya? Belum lagi. Aduh. Iya, Jadi mirisnya deh. memang mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Iya, ada itu untuk beli beras. Iya, ada tulis itu. Iya. Untuk beli beras om. Iya. Padahal bagus sekali itu anunya. Tidak mungkin itu. Masa kau bisa beli tinta, bisa beli print, bisa beli kardus, tidak bisa beli beras. Kan bagus sekali itu anunya. Iya, karena cetak. Nah cetak bisa itu dia bisa beli spanduk, baru dia bisa beli beras. Iya. Semuanya harus di kita. Betul Tom tahu deh. Jadi mana itu peminta-minta, pengemis, mana Pak Oga yang semakin banyak. Dia hampir semua anu. Mana itu ibu-ibu kayak yang biasa dorong beca berisi sampah di atas, baru ada anak-anak kecil di situ. Aduh. Iya. Banyak sekali yang seperti dan kalau kita lihat jalan-jalan di Makassar ini seakan-akan pemerintah tidak ada. Iya. Kenapa yang seperti itu dibiarkan? Betul. Ada lagi di flyover itu. Di kolong jalan tol layang itu. Iya. Sudah 2-3 kali saya lewat di situ, ada di situ orang kayak orang gila. Pakai bambu-bambu. Kalau lewat dia minta rokok begini. Kami juga minta korek. Kalau tidak dikasih nak pukul mobil. Saya bilang kenapa yang dibiarkan? Iya. Mana itu di dasaan weh? Yang begitu ini banyak yang biasa kita lihat orang tidur di bawah kolong jembatan layang itu.
biasanya hanya tidur pakai tikar di situ. Sekarang dia sudah angkat nih balai-balai di situ. Bikin ya. Nah, ada balai-balai yang kasih sandar di tiangan itu penyangga jalan tol layang. Kalau yang begini biarkan penuh nanti jalan putaran. Iya, itu. betul. Tempat-tempat tidur, Balai-balai. Mestinya begitu ada yang kecil-kecil seperti ini langsung ditertibkan. Jangan Betul. dibiarkan. Kalau dibiarkan akan semakin banyak nanti. Dan kalau sudah semakin banyak nih, pasti akan terjadi benturan kalau ditertibkan. Betul. Jadi teman-teman dinas perhubungan, dinas sosial, satpol pp, rajin ki pantai itu jalan putaran itu. Belum lagi kalau hujan. Iya. Kalau kita pakai mobil, Dede. tidak bisa ki lewat itu. Situ berteduh semua motor kan. Semua orang naik motor ke situ berteduh. Iya. Karena kalau mau lewat di putaran, tidak usah pakai buka jas. Iya. Karena tidak kena hujan kalau kita singgah di situ. Betul. Ada tol di itu mobil ling. Singgah tol. Iya, singgah itu yang berteduh. Iya. Tanya kenapa kayak berteduh Naik gitu? hujan. Hujan. Nggak pakai mobil ya. Oh iya dia. Singgah berteduh. Kalau dia pakai mobil tuh, nanti ya kayak orang naik motor singgah berteduh, nanti hujan keras sih. Singgah berteduh. Nanti ditanya sama orang mobil, naik motor. Kan? Kenapa ki om? Lah hujan nih. Kan pakai mobil Jaki. Oh iya di. Kasihan. Jangan kita begitu tribun. Iya deh. Kalau hujannya nah kita bawa mobil jangan main. Ya lagi singgah. Saya kasih nih itu yang naik motor yang tidak bawa jas hujan. Jas hujan kodo. Jangan kita ambil haknya tahu dia. Itu kapan tribun? Sudah biar. Dah. Tiga. Halo Kakak Pian. Tribuners. Apa itu? Selamat ulang tahun ke 106 untuk PSM Makassar hari ini kan? Iya tahu. Bulan November 2021. Heeh. Jadi tadi senang-senang lagi kita merayakan, apalagi habis menang Iya. 3-0. Jadi ada beberapa tadi aktivitas kegiatan dari perayaannya supporter. Tapi itu besok itu. Iya. Nah malam-malam semua tadi kegiatan. Malam. Maxman juga malam. Red Gang juga, LAJ juga, atau apa hari ini malam-malam semua. Iya. Cara perayaannya tak. Jadi kita bahas analisa pertandingan. Apalagi tadi kita sudah hadirkan bincang bola, menghadirkan langsung petinggi-petinggi Maxman juga. Iya. Presidennya tadi hadir, Raja sendiri sama Sekjen. Iya. Sekjen di? Sekjen The Maxman. Pak Mus. Mustafa Samri. Mustafa Samri sama media officer PSM Kakak Sulaiman Abdul Karim, Kakak Sule. Jadi pada intinya memang kemenangan 3-0 PSM atas Persita itu memang sudah direncanakan. Iya. Dua gol Emarpan tembakan dari luar kotak penalti itu memang instruksi langsung dari pelatih Seslija kan? Iya, instruksi langsung. Pokoknya ada bola kesempatan tembak ke gawang tembak saja. Betul. Karena lapangan licin jadi habis hujan. Tapi untuk halaman PSM besok kita membahas soal dua laga PSM ini yang berakhir tanpa kebobolan. Iya. Clean sheet. Kenapa? Nah, karena ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Milo. Jadi PSM di tangan pelatih asal Bosnia ini memakai 3 back tengah. Oh. Biasanya kan cuma 2. Betul. Sekarang di 2 pertandingan terakhir lawan Tira Persikabo kan 0-0. Iya betul. Lawan Persita kemarin 3-0. Karena ada 3 back tangguh yang dipasang. Nah, kemarin itu terakhir ada Serif Hasek. Iya. Erwin Gutawa sama Hasim Kipu 3 langsung tuh dipasang. Jadi ini bisa membentengi pertahanan PSM. Tambah lagi kemampuan Hilmansyah di bawah Mister Gawang semakin memperkokoh. Iya tahu adik. Itu nih. Tambah dahsyat kali Hilman. Tambah dahsyat keren. Jadi kemampuan Hilman juga ini ya ditopang sama back-back ini kan. Iya.
Ya, harapan dari para supporter semoga kemenangan 3-0 ini bisa berlanjut di laga-laga berikutnya. Dan dengan taktik menggunakan 3 back semoga tidak kebobolan nih PSM. Yap. Karena lawannya nanti nih Jadi sekas cukup saya berat ini. ini. Karena memang berat. Nah, pemuncak klasemen sementara Iya. Bayangkara FC dengan perolehan 25 poin. Baru 1 kali kalah ini. Iya. Dan nanti tanggal berapa main itu? Tanggal 6 November tuh main untuk pekan ke-11. Setelah itu lanjut nih ke pekan ke-12, itu seri ketiga nih. Ya semoga lah PSM bisa kembali meraih kemenangan Yep. supaya naik lagi peringkatnya. Sekarang peringkat ke-5. Tahu. Begitu untuk halaman PSM, dan masih ada juga berita lainnya di halaman yang sama, itu soal kelanjutan musyawarah provinsi KONI Sulsel juga. Yap. Setelah kemarin ada wacana bahwa Musprov bakalan diundur, bakalan molor karena tidak ada anggaran. Tapi ini ada tuntutannya dari pengurus-pengurus cabang olahraga kan? Karena KONI tanpa cabang olahraga kan tidak mungkin ada ini. Itu. Pengurus cabur ini meminta segera diadakan Musprov. Iya. Tahun ini harus diadakan untuk pemilihan ketua supaya terjadi pembinaan tetap berlanjut untuk persiapan Porprov dan persiapan PON 4 tahun yang akan datang. Iya. Itu banyak anunya tahu untuk olahraga Sulsel lah inilah supaya berlanjut terus ki prestasi yang ditunda-tunda. Iya. Ini Pemprov melalui Dispora harus melihat situasi karena pendanaan KONI itu dana hibah dari Pemprov sendiri. Iya, Ada anggaran dari Pemprov. Kalau tidak ada anggaran susah tuh kita Gak kayak Pemprov kita yang diandalkan tuh itu. Kayak ini demi kebaikan olahraga sosial ini. Bukan hal yang harus ditunda-tunda juga. Betul. Gitu untuk halaman PSM. Terus halaman Makassar. Iya, satu mau deh, Dik. Halaman 6. Satu mah. Iya, ini Kota Makassar kan ini setiap musim hujan itu selalu ada genangan, ada banjir. Iya. Itu tidak bisa nih Tolerir. kiri Iya. selalu. Makanya ada program pembangunan drainase baru. Nah, untuk tahun anggaran 2021 itu ada 12 titik yang sudah dianggarkan untuk pembangunan drainase baru ini. Cuma masalahnya masuk di November ini, berarti Iya. 1 bulan mami, 2 bulan mami lah masuk di tahun 2022. Betul. 12 titik yang sudah dianggarkan 8 miliar ini menggunakan APBD Kota Makassar. Satu pun belum ada yang jalan. Sudah ada anggarannya. Hati-hati Ki Bapak. Itulah alasannya Dinas Pekerjaan Umum ini karena terbentur di persoalan tender. Belum ada pemenangnya ini, Oh iya, tahu. belum ada pemenangnya. Tapi selalu nama. Iya, cuma kan ini sudah berjalan lama nih, sisa 2 bulan ini tahun 2021. Iya. Nah, belum ada dibangun ini drainase. Yang ada Hati-hati Ki Bella. yang ada cuma rehabilitasi, perbaikan Perbaikan jadi. perawatan. Itu anggaran ada 25 titik itu, sementara ya rehabilitasi atau perawatan itu anggarannya sekitar 33 miliar. Kalau di total ini keseluruhan ini untuk memperbaiki drainase Kota Makassar, anggaran yang disiapkan itu sebesar cukup besar tuh 668 miliar. Dah. Karena memang kan itu yang tadi targetnya supaya kita bebas dari banjir itu. Iya, tahu. Cuma ya realisasinya ya baru sekitar 14% ini realisasi anggarannya, baru sekitar 94 miliar yang terpakai. Nah, masih banyak ini. Iya. Nah, inilah kalau Hati-hati Ki. ya mudah-mudahan pihak-pihak tuh utamanya Dinas PU pemerintah Kota Makassar itu bisa segera merealisasikan, karena ini kebutuhan
mendesak ini Iya, untuk tahu. Kota Makassar supaya tidak banjir lagi. Yes. Begitu untuk halaman Makassar. Begitu. Oke deh. Satu lagi tahu ini. Apa itu? Sidang lagi besok, sidang. Oh Dugaan iya. korupsi. Betul Hari betul Rabu. betul. Penting itu. Ini harus besok itu sidangnya itu cukup menarik. Pastikan bakalan menarik. Ini sidangnya di Pengadilan Negeri Makassar karena akan ada konfrontasi kesaksian. Kan ini ada 3 tersangka. Iya. Ada Pak Nurdin Abdullah, Iya. Gubernur Sulsel Nonaktif, dan Edi Rahmat, Taris. sekretaris PU Provinsi Sulawesi Selatan, Iya. sama anggota. Mm-mm. Jadi yang dikonfrontasi besok kesaksiannya itu Pak NA dengan Edi Rahmat. Mm-mm. Jadi Nurdin Abdullah jadi saksi untuk kasus Edi Rahmat. Iya. Sebaliknya juga begitu. Kasusnya Nurdin Abdullah, Edi Rahmat jadi saksi. Ih, menarik nih inilah. Jadi akan ada konfrontasi kesaksian, toh? Betul. Siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Menarik, ditunggu itu besok sidangnya, besok siang. Gitu nih mungkin. Ada dulu saya dengar itu. Biasa menarik sekali itu sumpah-sumpah pocong. Sumpah pocong. Yang di itu di pakai apa namanya? Al-Quran. Pakai kapan gitu. Bahayanya deh. Kalau begitu nih sumpahnya tuh bagaimana? Kalau Iya. harusnya begitu nih kalau Iya. kalau Kalau mau ditahu kesaksian. tuh. Tapi kan itu masih apa namanya tadi masih jadi perdebatan juga pro dan kontra. Ada yang bilang itu melanggar Iya, gitu. apakah ajaran agama, tapi ya kita tidak tahu tuh. Deh. Sumpah anunya yang penting kan di bawah Al-Quran ini. Iya. Sumpahnya kalau masih Bahayanya di. dia ini gitu sumpahnya masih bohong-bohong Ih, dende. Tak kuku deh, Tribuners. Iya. Besok kita lihat Iya. siapa yang akan memberikan kesaksian soal kasus ini toh supaya terang benderang ini bagaimana sebenarnya kasus korupsi di Sulawesi Selatan ini, apakah betul adanya ataukah memang ada hal-hal lainnya gitu. Iya. Dadah kakak. Tiga. Kakak sis. Iya Pan, Mah gitu bela di situ. anu jaga-jaga duluan Pan. Agak. Mau diperiksa jangan sampai oko-oko. Iya tahu nih. Lihat dulu. Perbaiki dulu. Oh ya ini cocok nih kayak ini. Iya cocok. Pan, Hmm. Pak Andi Sudi calon gubernur Sulsel. Iya. Pulang kampung di Bone. Hmm. Pulang kampung. Baru di sana banyak dia resmikan ini. Apa nih terus? Termasuk resmikan gedung layanan perpustakaan daerah Bone. Ya tahu. Banyak sekali nah bangun ini di Bone. Belum pilih kemarin bendungan. Iya di. Belum lagi ini nakasih lagi 2,4 M jembatan lagi dia Pak. Kalau saya orang Bone apa lagi, Iya. untungnya saya di gua jadi mana orang sistem anu mami keluarga Iya. mami. Baru kode-kode mah Miki. Baru kode-kode mami ki masih ya kalau orang Bugis beda baru kode-kode nih. Iya tahu. Ini Bang Andi ini pulang kampung resmikan, banyak diresmikan termasuk dia pantau, tapi dia bilang tadi apa kita ambil pulang ini ke pembangunan atau bagaimana. Bilang tidak, kebetulan di Bone itu ada vaksinasi yang mau saya pantau, tapi karena ada juga beberapa agenda ya sekalian nih. Iya. Jadi supaya tidak tahu nanti juga di kampung tak tahu juga di daerahnya di Parepare, termasuk di Parepare juga nanti di anunya Pak Budi yang ada juga beda calonnya di sana dia di Parepare. Iya, kan dia tuh langsung tempat pawe calon. Pampawe dia tidak mundur dia untuk Pampawe. Di. Terus ada lagi Pak Ilham Asiking 3 kali apa nih bilang kalau Bugisnya itu lantak sudah kakek Pak Sultan baru turun ke Pak Asiking, Iya. sekarang Pak Ilham lagi. Iya tahu. Kocil. Jarang ada yang begitu. Jarang. Nenek, anak, cucu yang pimpin bantai. Nanti cicitnya lagi nanti. Cicitnya lagi tapi Nah bilang jadi
Nah bilang di sini berkat perjuangan kita semua ini ada lampu. Bilang Kak, bagaimana yang tahu dulu Pak Asiking ini tidak ada lampu? Nah bilang Kak, tidak tongi dulu itu di kota dulu, sekarang gini kita masuk ini ke pelosok desa, bagaimana mengalir listrik. Bilang Kak Cicaton tahu, berarti bukan kegagalan dulu. Iya. Dulu itu melanjutkan perjuangan kakek nih, ayah dengan Betul. kan tahu. Banyak sekali ini kepala-kepala daerah turun membantu ini Pak. Termasuk Pak Slimin Bando membantu menyalurkan bantuan. Nah bilang bantu kodong ini korban kebakaran di kampungnya. Jadi tapi Jago Menteng saya gubernur Kupang dekat sekali memang sama anak-anak. Iya deh. Tahu. Berani vaksin. Gitu. Dari 3 kali. Terus tapi ini lagi pare-pare baru 51%. Iya. Bisa-bisa ini level 2, level 3 kalau begitu. Apa level 1 kalau begini? Makassar tahun banyak nama. Banyaknya kalau Makassar. Gua lebih-lebih. Pokoknya kalau gua pelajarannya saja Pak 342.000 Wih, yang sudah vaksin. kerennya tahu Pak Bupati. Goa ini Pak, Goa. Betul. Goa ini. Rewa kok gua. Rewa kok Goa karena kalau tidak dibaiki ini nausir nanti. Oh iya, Kak, kita tinggal di situ daerah. Di situ kita tinggal. Persulit ku KTP. Persulit, iya. Makanya saya ewa kok Goa. Bilang ini nanti orang ini suka sekali bercanda ini. Terus kalau di kampungku di tanah kelahiranku Puang, Wajo tidak bisa orang terima bantuan kalau tidak divaksin. Iya deh. Nah harus divaksin memang orang. Iya tahu. Iya harus divaksin, harus sehat ini. Iya. Coba tidak sehat orang kalau maksudnya tidak ditaupin. Betul. Jangan sampai ke flu-fluan ini dari vaksin. Iya. Tapi kemarin vaksin ketiga tidak bisa misalnya beda karena sudah ke corona. Ya ada lagi anuku. Belum selesai ini ada lagi. Satu mau deh. Kader Golkar rame-rame di Bulukumba rame-rame pindah partai nih Pak. Bagaimana caranya? Iya, kenapa caranya begitu? Apakah karena ketuanya Pak PP atau ketuanya di Bulukumba tidak ditahu ini? Iya deh. Intinya kader Golkar pindah ke PKB, kader PKB pindah ke PAN. Jadi pekeluncas semua. Loncak nih senge. Bilang daripada di situ kita tidak tahu jadi usung. Oh iya tahu. Untuk apa kita bertahan kalau tidak diusung? Betul. Mending kita tidak berpartai kalau tidak diusung. Coba bisa kita maju tanpa partai? Iya. Bisa aja. Maksudnya di legislatif pun. Iya tahu. Terus ini tahu PT Sementona saya ini pun 53 tahun ini. Tidak dirasa ini 53 tahun ini. Banyak Tommy pembangunan ini. Betul. Banyak Tommy pembangunan dipakai ini Sementona saya ini. Ada deh. Ya, perayaan HUT Sementona saya momen untuk mengungkapkan rasa syukur Pak. Luar biasa. Baru KKP-nya ini yang distribusi pare-pare baru dan bone shopping itu dia yang terbaik distribusi nasional tahu. Berarti memang pembangunan di Bosoasi termasuk Jatah Parah luar biasa. Iya. Karena distributor kalau tidak ada semen atau misalnya ini baru tahun saya ini. Belum pun di atas di grup saya. Mana sih? Bosowa. Oh iya tahu. Bosowa. Belum itu. Itu juga banyak Pak. Memang pembangunan di situ alhamdulillah meningkat itu. Di Wajo Puang 8,5 M untuk jalan Aju Raja. Wah, luar biasa Pak Bupati Wajo memang ini. Kadernya Pak Kafi. Luar biasa jadi. Membangun terus. Iya tahu. 1000 kilometer jalan. Wako Pamrang, Opoki. Luar biasa. Sikoni deh. Dari main di. Dah.